Shalom, selamat malam. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kembali kami datang memuji, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan yang kami lakukan di malam hari ini. Kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau meletakkan dasar yang kuat melalui firman yang Engkau akan tabur bagi kami pada malam hari ini. Sertai berkati kami di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga benar ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, bukan kehendak hamba-Mu yang terjadi, melainkan dengan tuntunan dan pertolongan hamba-Mu dimampukan untuk menyatakan firman-Mu malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Yang begini bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan kita di rumah masing-masing, di mana tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini adalah bertahan dan sabar untuk keselamatan. Kenapa saya mengambil tema ini menjadi perenungan di malam hari ini? Ini sangat menguatkan kita. Hal bertahan, hal sabar untuk mendapatkan keselamatan itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau boleh saya bertanya kepada kita sekalian, adakah di antara kita yang ingin sakit? Adakah di antara kita yang ingin mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan kita? Saya yakin kita semua tidak ingin mengalami sakit atau penderitaan di dalam kehidupan kita, apapun sakitnya. Sekecil apapun sakit itu di dalam kehidupan kita. Misalnya sakit gigi dan lain sebagainya. Tak ada satupun yang ingin merasakan itu di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ketika kita mengalami sakit, segala sesuatu akan terbengkalai di dalam kehidupan kita. Banyak hal akan terbengkalai di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami dan merasakan khawatir, mengalami kesusahan karena kita tidak mampu untuk melaksanakan aktivitas kita sebab kita mengalami sakit. Dan pada sisi lain Bapak Ibu, orang yang merawat kita, mereka tidak akan bisa beraktivitas dan berkarya
dengan leluasa. Karena apa? Karena mereka harus membagi waktu, pikiran, perasaan, dan tenaga untuk merawat yang sakit. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan. Misalnya kalau kita sakit, keluarga kita tidak akan meninggalkan kita. Pastilah mereka merawat, menjaga, membagi waktu untuk melakukan itu semua, sehingga baik yang sakit maupun yang menjaga atau merawat, di mana berusaha untuk mencari jalan keluar agar kedua pihak terbebas dari penderitaan. Segala usaha akan dilakukan. Yang sakit juga akan berusaha untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan dengan jalan meminum obat dan lain sebagainya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan di dalam bacaan kita dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17 ini, Yesus sendiri adalah Tuhan yang bersedia menanggung penderitaan kita, dikatakan di sini, di mana Ia mendatangi dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia mengasihi. Allah itu mengasihi kehidupan kita. Ia tahu kita tidak sanggup untuk memikul penderitaan dengan kekuatan sendiri. Dan kita tahu kuasanya berada di atas segala kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ia sangat mengasihi kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia melakukan hal yang luar biasa, menjamah sakit yang dialami oleh ibu mertua Petrus. Memegang tangannya, ibu mertua Petrus sembuh. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari di dalam renungan kita di malam hari ini, yaitu Allah adalah Maha Kasih. Ia mengasihi kita. Ia tidak meninggalkan kita. Dia setia di dalam kehidupan kita. Dalam penderitaan sekalipun, Ia tetap ada untuk kita. Disinilah kita diingatkan untuk senantiasa bertahan dalam situasi kondisi apapun yang kita alami. Kita diingatkan untuk tetap bersabar di dalam kehidupan kita ketika sakit penyakit menghampiri kehidupan kita. Tak ada satupun yang dapat mengelak dari sakit penyakit. Semua pasti pernah mengalaminya. Tapi kita diingatkan untuk tetap bertahan dan bersabar. Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan untuk kita dapat menjalani sakit yang kita alami. Sebab Ia sangat mengasihi kita. Yang kedua, Yesus menuntut peran aktif dari orang yang dijamahnya. Ketika kita mengalami pemulihan dan kesembuhan di dalam kehidupan kita dari sakit penyakit yang kita alami, Yesus ingin supaya kita berperan aktif. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi
ketika Yesus menjamah sakit dari ibu mertua Petrus ini. Di ayat yang ke-15 dikatakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Seketika itu juga ia bangun, ia bangkit, ia langsung melayani Yesus pada saat itu. Ini luar biasa apa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Banyak orang ingin dijamah Tuhan, tapi tidak ingin atau tidak mau melakukan peran aktif di dalam kehidupannya. Atau banyak orang yang telah dijamah Tuhan, yang sudah dijamah oleh Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita masih ada rasa khawatir, rasa takut yang senantiasa menghampiri kehidupan kita. Di sini kita diingatkan untuk bangun dan mulai melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita telah dijamahnya, kita telah dipulihkannya, kita diberikan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Layanilah Tuhan, jadilah perpanjangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang kita bisa perbuat untuk menyenangkan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Karena waktu-waktu yang ada semestinya kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk menyenangkan Tuhan. Waktu yang tersisa di dalam kehidupan kita semasa kita ada di dunia ini, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan teladan-teladan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita renungkan adalah nama Yesus, jaminan mutlak bagi hidup kita. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di dalam Yesus dan di dalam Dia, segala kelemahan kita ditanggungnya. Segala penyakit kita ditanggung olehnya. Segala salah dan dosa kita dipikulnya. Dia mengambil semua itu. Dia menanggung semua itu di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Dia kita mendapatkan jaminan mutlak untuk hidup yang kekal. Keselamatan kita terima di dalam Dia. Tak ada satu Allah pun yang lain yang memberikan kita jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan selain di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata melalui firman-Nya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya di dalam Dia kita beroleh keselamatan yang mutlak.
keselamatan yang pasti dan kekal di dalam hidup kita. Hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan dengan nama Yesus kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, menerima kasih karunia demi kasih karunia, mengalami sebuah pengharapan yang pasti dan nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat puji dan janji untuk hari ini di dalam firman yang pertama dari Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita dikatakan berbahagia di dalam Yesus Kristus. Berbahagia karena apa? Karena kita beroleh pengharapan yang pasti di dalamnya. Kita ditolongnya, kita ditebusnya. Ini hal yang luar biasa yang kita patut renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita mengalami dan merasakan serta menikmati pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam Lukas pasal 21 ayat 19 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau kalian bertahan dan sabar, kalian akan selamat. Ini luar biasa. Ketika kita mampu tetap bertahan dan bersabar, kita akan menikmati keselamatan yang nyata itu di dalam kehidupan kita. Sayang, kata bertahan dan bersabar ini sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bertahan dari apapun itu. Bertahan misalnya dari sakit yang kita alami, itu sangat berat dalam pergumulan kita. Saya seperti yang saya katakan, saya pernah mengalami sakit. Untuk tetap bertahan di dalam iman percaya kita dalam situasi kondisi sakit yang kita alami itu sangat berat, Bapak Ibu. Bertahan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pengharapan kita. Kadang kita merasa tidak sanggup, tidak mampu, dan menyerah terhadap sakit yang kita rasakan dan alami. Apalagi bersabar, sabar. Banyak orang katakan sabar itu tidak ada batasnya. Tapi seringkali orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kesabaran itu dituntut di dalam kehidupan kita. Sabar, jalani, hadapi. Ketika kita terus memohon kepadanya, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab dan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita, memberikan pemulihan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kata yang terakhir, kalian akan selamat. Ketika kita sanggup bertahan, sabar di dalam kehidupan kita, kita akan menikmati keselamatan yang hanya datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin, saya percaya, kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya, kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita kembali diingatkan bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Yesus itu
menuntut peran aktif di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, nama Yesus adalah jaminan mutlak bagi kita untuk menerima keselamatan. Tak ada satu Allah pun yang memberikan jaminan selain di dalam Yesus. Saya yakin, saya percaya, kita tetap berpegang teguh di dalam iman kita. Kita tetap yakin dengan pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, tetaplah bertahan, sabar, jalani kehidupan kita dengan baik. Yakinlah Tuhan menyertai kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah untuk kita. Amin. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat firman yang begitu indah yang Kau tabur bagi kami pada malam hari ini. Kami sadar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami kembali diingatkan untuk dapat bertahan sabar di dalam kehidupan kami, untuk dapat berperan aktif dan juga menjalankan segala teladan-teladan di dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, tak ada satupun yang terluput dari pandangan-Mu. Engkau mendengar segala keluh kesah kami. Dalam situasi apapun Engkau tetap menguatkan kami. Engkau memampukan kami untuk menjalani itu semua. Karena kami yakin, kami percaya, hanya di dalam Engkau kami beroleh penguatan, kami beroleh penghiburan, serta kami beroleh keselamatan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Surya Buana, kiranya tangan kasih-Mu merendah kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, menjaga, menaungi, sehingga kami boleh dapat melaksanakan segala usaha dan pekerjaan kami, serta di dalamnya kami boleh menikmati berkat-berkat yang tercurah bagi kehidupan keluarga kami. Berkati anak-anak kami di dalam tumbuh kembang, di dalam pendidikan. Kami yakin, kami percaya Engkau telah menyiapkan rancangan-rancangan-Mu. Engkau menyatakan itu semua di dalam perjalanan hidup mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di malam hari ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Kiranya Engkau ya Tuhan turun ke dalam kehidupan mereka. Engkau kuatkan. Tak ada satupun sakit penyakit yang tidak sanggup Engkau sembuhkan di dalam kehidupan mereka. Engkau berkuasa atas kami. Engkau mampu dan sanggup untuk melakukan karya yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Jamah mereka, berikan mereka pemulihan, berikan mereka kesembuhan melalui obat dan sarana medis yang mereka pakai. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat warga senior jemaat-Mu Surya Buana di dalam masa lanjut usia mereka. Engkau tetap berikan mereka kekuatan. Engkau mampukan mereka untuk menikmati, menyelami karya-karya-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh senantiasa menaikkan syukur mereka, sukacita penuh terjadi di dalam setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat segala pergumulan-pergumulan hidup kami, apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan untuk kami menjalani dan menyelesaikan semua itu, sehingga kami boleh tetap bersyukur karena kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak lupa kami berdoa
buat gereja Kristen Protestan di Bali. Engkau berkati GKPB, Engkau berkati Bishop Sekum Bendahara dan jajaran yang ada. Kami yakin, kami percaya dengan kuasa dan pertolongan-Mu, mereka boleh dimampukan untuk menyatakan kabar sukacita, melayani Engkau dengan jalan, membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga benar GKPB boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah sungguh dan permohonan kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.